warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Syifa Urahma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal matematika tingkat lanjut. Oke, langsung aja kita bahas. Let's get started. Oke, langsung aja kita kerjakan soal nomor 4 ini. Nomor 4 ini kita tuh punya 3 pertanyaan lagi ya teman-teman. Mungkin yang pertama dari yang soal A itu kita ditanyain turunan fungsi itu apa ya, maksud dari turunan fungsi itu apa, dan di kehidupan sehari-hari itu turunan fungsi itu jadi apa gitu, apa yang diterapkan dari kehidupan sehari dari turunan fungsi ini. Kalau menurut saya turunan fungsi itu kayak melaju perubahan gitu loh. Jadi turunan fungsi ini tuh kayak alat untuk mengukur perubahan, gunanya itu. Dan yang saya lihat dari banyaknya gitu loh, kayak mungkin dari soal-soal itu dia itu biasanya kalau dipakai kesehari-hari itu buat dia menghitung kecepatan, menghitung pertumbuhan. Biasanya kan bisa juga perubahan suhu, perubahan ekonomi, atau sebagai optimasi kan gitu. Biasanya tuh paling sering itu tuh kan kecepatan ya, kayak turunan fungsi dari V sesaat itu tuh biasanya kecepatan dari sebuah mobil gitu ya, sebuah mobil, kendaraan ya kan, kendaraan. Terus biasanya juga kadang ekonomi gitu, dari perubahan harga atau pertumbuhan ekonominya, seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu tentang pembuktian ya, kenapa fungsi konstanta itu selalu hasilnya 0. Oke, di sini aku bakal bahas ya. Jadi kayak kan setiap fx, fungsinya fx itu selalu sama dengan K. Apapun itu, fx ini selalu menjadi K karena konstan hasilnya. Jadi si nilai X sama K ini pasti selalu sama gitu kan. Nah, ditanya gitu. Terus f aksen X sama dengan 0 gitu. Kenapa? Itu kan yang ditanyain dari awal tuh, kenapa fx sama f aksen sama dengan 0, kenapa turunannya itu 0 gitu ya. Nah, kita bahas dulu mulai dari si fx sama dengan k ini dulu. Kan fx sama dengan k ini ya tetap k, karena nilai x sama k ini sama, jadi tetap konstan gitu. Nah, misalkan f x plus H dan itu sama dengan K karena konstan. Jadi ini walaupun ada H juga tetap nilai mereka tuh sama, konstan. Nah, gimana kita tuh bisa langsung cari turunannya? Turunannya itu gimana sih cara kita nyari turunannya itu? Nah, cara cari untuk turunannya itu f aksen X sama dengan lim H mendekati 0. Terus di sini f x plus h ditambah f x per h. Nah, berarti di sini sama dengan lim H mendekati 0. F x plus H itu apa? K kan? Tetap K di sini. Ini dikurang ya teman-teman. Caranya itu ini sebenarnya ini salah, ini aku salah. Ini harusnya dikurang. Berarti di sini K dikurang fx, jadi sama dengan K kan? Berarti K dikurang K sama dengan
Nah, si kayak gini kan, si K-nya 0 kan ya. Di sini K-nya 0. Di sini K. Berarti kan 0 dibagi berapapun ya 0 gitu kan hasilnya. Berarti ini kalau si H-nya diganti juga, berarti tinggal 0 dibagi 0. Ya udah, ya 0 gitu kan. Jadi makanya si nilai ini kenapa turunannya itu selalu 0, karena ya seperti ini, apapun itu dibaginya tetap 0 gitu. Kayak gini, K kurang K 0. Ini 0, 0 jadi 0, apapun dibagi 0 gitu kan hasilnya 0. Makanya kenapa turunannya itu hasilnya 0. Oke, sekian dari saya teman-teman. Jadi soal yang C ini tuh kita tuh disuruh ngitung turunannya. Nah, turunannya itu pertama fungsi awalnya itu kan fx, ini untuk yang C, fungsi awalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 2x min 5. Nah, di sini kita disuruh ditanyanya itu kan f aksen x. Ini turunannya, kita ditanya turunannya ya teman-teman. Langsung aja kita pakai aturan turunan ini pangkat ya. Berarti kan di sini berarti kita di sini f aksen x itu sama dengan n a x n min 1 gitu. Dari fungsi awalnya itu f x sama dengan a x n. Nah, ini fungsi awalnya, ini untuk fungsi turunannya. Jadi pas kon ini a x n, berarti kan ini a-nya, ini x-nya, ini n-nya. Ini a-nya, ini x-nya, ini n-nya. Ini a-nya, ini x-nya, ini n-nya. Nah, ini kan gak punya, berarti ini udah habis duluan ya teman-teman. Berarti ini kita langsung masukin ya untuk f aksen x sama dengan n-nya mana? N-nya tuh depannya nih. Nih, pembilangnya ya. Jadi sini kan 1x pangkat 3. Berarti kan di sini 1, sini a, ini kan a, ini x, ini n itu pangkatnya ya. Nah, ini dikurang sama 1. Berarti kan a-nya ini dikali sama si pangkatnya. Berarti kan masukin di sininya 3, a-nya berapa? 1. Di sininya x, di sininya n-nya berapa? N-nya bisa 3 dikurang 1 gitu. Oke. Terus yang sebelahnya ini kerjain lagi. Si min ini berarti kan si 3x nya. Ini si pangkatnya n dikaliin ke depan, berarti kan min n-nya berapa? 2 dikali 3 kan. 2 dikali 3, x nya turunin, 2 dikurang 1, 2 dikurang 1, sisa 1 lagi nih si x nya nih. Berarti kan di sini ditambah pangkatnya berapa? Iya, pangkatnya 1. Berarti 1 dikesiniin jadinya pangkat 1 dikali 2 x 1 dikurang 1 gitu kan. Berarti langsung kita hitung ya. 3 kali 1 berapa? 3. X pangkatnya 3 dikurang 1 berapa? 2. Berarti x pangkat 2. 3x pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 kan 6. Berarti kan sini 6.
6x. Pangkatnya x ini berapa? 2 dikurang 1. Berarti pangkat 1. Kalau pangkat 1 tuh udah kita nggak usah tulis karena ya x gitu kan. Langsung aja kita ke sebelahnya. Ke sebelah itu kan 1 kali 2. 1 kali 2 itu 2. Nah, si pangkat x-nya ini 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 kan habis ya, 0. Berarti dia itu jadinya pangkat, jadi pangkatnya x pangkat 0. Pokoknya apapun yang pangkatnya 0 selalu nilainya 1 gitu. Berarti di sini 1 kali 2 kali 1 udah berapa? 2. Jadi ini hasil turunannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.